nanti di sesi diskusi akan kami hidupkan Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Bentar Mas, kadang perangkat saya itu lemot. Santai aja Mas. Ini proses menghidupkan streamingnya. Memang kalau pakai OBS itu agak berat Mas. Iya, karena saya harus dua ya. Satu kan masuk ke sini ke tim, satu masuk ke OBS, ngangkat ke YouTube, jadi agak berat, perlu sabar. Wah, ini ada yang pakai vMix. Bisa Pak pakai vMix. Tapi ini kita pakai yang free aja Pak. OBS kan open source. Free. Iya. Storing punya Mas Eka Yuda mungkin. Kenapa Mas? Suara storing. Oh, ini kan sekolah saya pinggir jalan raya Mas, jadi ya. Oh gitu. Bising. Ya, suara mobil, suara motor ada. Share screen saya muncul Mas Eka. Ya sudah. Oke, saya buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bersua kembali di ruang web meeting ini untuk saling berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Kami di depan bukan berarti kami yang paling bisa, tapi kita saling berdiskusi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang siang hari ini sudah siap di hadapan perangkatnya. Wabil khusus kepada Mas Eka Yuda sebagai pemateri. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi di onedumain.com. Perlu kami perkenalkan pada Bapak Ibu yang mungkin pertama kali baru bergabung dengan kegiatan kami di onedumain.com. Bapak Ibu bisa masuk ke halaman kami onedumain.com. Nanti bisa melihat-lihat di sini tentang profil kami tentang onedumain.com dan kegiatannya. Kalau mendaftar juga bisa Bapak Ibu sebagai peserta maupun sebagai pemateri. Kami sangat berharap Bapak Ibu yang bergabung di acara ini ada yang berkenan menjadi pemateri. Silakan masuk ke halaman onedumain.com, kemudian pada bagian bawah. Nah, ini ada pendaftaran pemateri. Isikan formulir di situ, maka kami akan segera hubungi Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beberapa agenda kami yang sudah berjalan, Bapak Ibu bisa klik di blog ya, pada bagian blog di hidden menu, nanti ada di situ semua kegiatan yang sudah kami laksanakan. Nanti akan kami update secara bertahap, termasuk administrasi yang ada di dalamnya. Misal saya mengambil contoh salah satu kegiatan yang kita adakan, yaitu membuat game edukasi dengan WordWall. Di bawahnya kami sertakan juga administrasi yang dimana Bapak Ibu bisa mengunduhnya seperti undangan, daftar peserta, dan sebagainya, sampai video rekaman kami sertakan di bawahnya.
Jadi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini nanti akan kami masukkan ke blog ini, termasuk kami infokan ke grup tentang administrasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Kurang lebih pengantar saya seperti itu Mas Eka Yuda, monggo waktu sepenuhnya saya serahkan kepada panjenengan secukupnya ya Mas. Nanti disediakan untuk diskusi. Materinya saya yakin tidak banyak yang Bapak Ibu di sini sudah banyak yang perso tentang PowerPoint. Hanya ini kemasannya online. Gitu Mas Ika, monggo silahkan. Izin share screen ya Mas. Silahkan. Sudah kelihatan belum Mas? Halo? Proses muter Mas. Proses ya? Iya. Oke, kemudian. Kalau Sekarang sudah yang kelihatan? aplikasi itu agak, nah itu Sudah ya? sudah muncul. Ya. Sudah. Bisa dimulai ya Mas? Halo. Silakan Bisa Mas. dimulai. Monggo. Oke. Kalian perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Eka Yudi Ardianto. Saya salah satu MI Expert atau Master Trainer Microsoft 365. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu, yaitu tentang Microsoft PowerPoint, khususnya yang PowerPoint online ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah sering membuat media pembelajaran, presentasi, menggunakan media PowerPoint ini. Nah, nanti bedanya di mana ya? Bedanya yang offline sama yang online. Microsoft PowerPoint online ini salah satu fitur yang ada di Office 365 Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya akun semua ya. Nanti bisa dieksplor di Office 365. Ini ada PowerPoint online ya, yang bisa kita manfaatkan juga untuk membuat media presentasi. Saya kira tidak perlu saya jelaskan ini fungsinya apa ya, karena sudah familiar dengan kita kalau kita sudah biasa membuat media pembelajaran presentasi dengan PowerPoint. Namun nanti ini di sini ada bedanya Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya 2 slide saja, nanti kita banyak prakteknya Bapak Ibu. Nah, ini saya tulis dalam bahasa Inggris, kenapa? Nanti supaya kita bisa praktek untuk live presentation dengan ada terjemahnya Bapak Ibu ya. Nanti ada terjemahnya bahasa Indonesia. What is different of offline and online PowerPoint? Nah, bedanya di mana? Kalau yang offline, PowerPoint offline itu kita desainnya itu kita buat sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang online di sini kita bisa membuat desain secara otomatis. Di sini ya, di bagian desainer ini, di home, desainer. Nah, nanti kita bisa memilih desainnya yang sesuai keinginan kita, yang mana yang sesuai. Bisa kita pilih di sini. Nah, misalnya saya pilih desainnya yang ini, ya. Otomatis ini nanti sudah berubah. Jadi desainnya tidak monoton. Kalau Bapak Ibu biasanya di sini ya desain slide-nya itu kan hanya itu saja. Nah, di sini nanti secara online kita bisa memilih desain yang lebih powerful lagi Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada banyak sekali desainnya, desain ideas. Bapak Ibu bisa memilih desain yang sesuai dengan Bapak Ibu yang mana disukai oleh Bapak Ibu. Misalnya saya ganti yang ini ya. Ini nanti secara otomatis juga akan berganti desainnya. Itu keunggulan yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita bisa buat desain otomatis di dalam PowerPoint online. Selain itu yang kedua ini tadi Bapak Ibu, kalau yang offline itu kita tidak perlu koneksi internet ya dalam buat slide-nya bisa offline.
Namun kalau kita menggunakan PowerPoint yang online ini Bapak Ibu, kita harus terkoneksi dengan internet. Ini kok macet kenapa ya? Sebentar. Bapak Ibu masih proses ya. Ganti. Oke, saya lanjut aja. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, ini harusnya di slide kedua ya Bapak Ibu ya. Muncul. Saya tutup dulu desainernya. Kalau di offline ini kita tidak bisa we can make a live presentation. Kita tidak bisa mempresentasikan secara langsung dengan online ya. Artinya slide kita itu bisa dilihat oleh orang lain tanpa harus kita menggunakan media Microsoft Teams, itu bisa. Tapi kalau di online ini kita bisa live presentation, artinya kita bisa mempresentasikan slide kita hanya dengan bermodalkan slide saja ya. Nah, lengkap nanti kalau kita menggunakan misalnya bahasa Inggris, ini ada translasinya, ada terjemahnya, dan lain-lain ya. Ini yang pokok-pokok saja yang saya berikan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu yang mengikuti level 200 itu berkaitan dengan tugasnya seperti itu ya. Nanti diminta untuk membuat minimal 5 slide. Nah, kalau ini saya contoh hanya 2 saja karena keterbatasan waktu juga. Kemudian untuk slide-nya itu nanti berisi materi tentang materi pelatihan ya Bapak Ibu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam pelatihan. Nah, ini hanya untuk demo saja Bapak Ibu. Nah, setelah ini jadi slide-nya Bapak Ibu. Saya sudah desain sudah oke. Jadi kita selanjutnya akan mempresentasikannya secara langsung atau live presentation. Dan ada nanti terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya kalau kita presentasi dalam bahasa Inggris misalnya. Ini misalnya di sini ya di bagian present ini play from beginning, artinya kita hanya secara biasa tidak langsung. Kemudian ini ada his with coach, ini ada untuk latihan dulu sebelum kita presentasi dengan orang lain, ada untuk menu latihan. Coba kita klik dulu. Nah, ini untuk latihan dulu ya. Kalau yang live presentation itu artinya kita sudah siap untuk berbagi dengan orang lain. Kita coba dulu. Ini agak lemot nih laptop saya. Sebentar. Ya, kalau sudah jadi slide-nya, kita akan mencoba untuk live presentation ya Bapak Ibu. Nah, diklik aja di sini dulu, kemudian kita pilih di bagian sini Bapak Ibu ya, present live ini. Present live. Oh, ada pengaturannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Biar nanti bisa muncul terjemahannya ya. Nah, ini kita atur dulu aja. Saya refresh dulu ya Bapak Ibu ya. Ini pengaruh jaringan juga nih nampaknya nih. Oke. Sebelum kita mulai live present ini kita atur dulu di bagian slideshow ini Bapak Ibu agar nanti bisa muncul terjemahannya. Nah, ini di sini ada subtitle setting nih ya, subtitle setting. Nah, spoken language kita nanti coba ya Bapak Ibu pakai bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus ya, karena ini ada tuntutan tugas seperti ini maka harus kita sampaikan. Spoken language-nya kita pilih English US, kemudian subtitle language-nya kita pilih bahasa Indonesia.
Indonesian ini ya. Kita centang di bagian sini. Use subtitles. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita coba untuk present live. Nah, ketika present live ini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Only people in your organization. Artinya ini hanya bisa diakses dalam satu organisasi saja. Misalnya saya di sini pakai Guru Inovatif. Berarti nanti hanya Bapak Ibu yang punya akun Guru Inovatif yang bisa mengakses slide saya. Tetapi kalau kita pilih yang anyone, maka kita bisa mempresentasikan ke semua orang tanpa harus punya akun yang sama. Ya. Kita pilih yang anyone saja. Nah, kemungkinan Bapak Ibu di sini mungkin ada yang Guru Inovatifnya lupa atau belum sign in, nanti khawatirnya tidak bisa mengikuti present live saya. Kemudian di sini ada audio setting, kalau diperlukan. Nah, ini mikrofonnya saya pakai yang default saja. Ini tadi sudah ya, spoken language English, kemudian subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di bagian sini, present live ini ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mencoba mengakses slide saya menggunakan link ini. Saya copy dulu. Saya share di itu ya, mana? Chat ya Bapak Ibu ya. Silakan klik linknya, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan slide saya. Saya kopikan dulu, copy paste dulu di chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses link yang saya bagikan. Oke. Sudah ya Mas Wahyu. Silakan Bapak Ibu dicoba diklik linknya itu, nanti saya mulai. Ketika saya mulai baru bisa saya mulai untuk lanjut. Ya, ini sudah ada 7 orang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan reaksi juga ya, soal audio reaction. Nah, coba saya pakai bahasa Inggris ya, muncul tidak? Ini saya tadi menaruhnya di bawah Bapak Ibu, untuk subtitlenya saya taruh di bawah. Oke, ladies and gentlemen, good afternoon. Nah, ini muncul ya, ada muncul translasinya. Let me to present my slide about Microsoft PowerPoint. Let me introduce myself. My name is Eka Yuda. Bapak Ibu juga bisa melihat translasinya di tampilan Bapak Ibu. Di sana nanti pilih aja, pilih bahasanya bahasa apa. Misalnya bahasa Indonesia, silakan pilih. Nanti ada pilihannya untuk subtitlenya. Jadi ini tidak hanya di tampilan saya saja, tetapi juga di tampilannya Bapak Ibu bisa muncul juga translasinya dalam bahasa Indonesia. Okay, today we will talk about Microsoft PowerPoint. I think all of you is familiar with this application to make a presentation. Okay, to the next slides. What is the difference of offline and online PowerPoint? Nah, ini muncul ya, ada translasinya. Okay, the first is in offline PowerPoint, the design is by offset, but in online PowerPoint we can make automatically designer, and then in offline PowerPoint we don't need internet access, and online PowerPoint we need internet access. And the different, we can make live presentation, and the online PowerPoint we can make live presentation with translation, etc. I think it's enough, and then we can go to the discussion session. Okay.
Nah, ini ketika saya nanti mengakhiri slide saya, maka di tempat Bapak Ibu nanti juga akan berakhir slide-nya. Saya end session, maka nanti di tempat Bapak Ibu juga selesai ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan bintang. Nah, bintangnya mau dikasih berapa, seperti aplikasi itu ya, aplikasi ojek online itu kan ada bintangnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini dikaitkan untuk materi selanjutnya. Setelah tadi mencoba live presentation, kita akan merekam aktivitas kita menjadi sebuah video ya, tanpa menggunakan aplikasi apapun. Ini cukup online juga, menggunakan salah satu fitur yang ada di Office 365 yaitu Microsoft Stream. Nah, ini Stream ini bisa kita gunakan untuk merekam layar kita, Bapak Ibu. Diklik aja di bagian titik 3 ini, kita klik Stream. Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti kalau tertutup slide-nya itu hilang ya. Ini otomatis sudah tersimpan Bapak Ibu. Selama ada koneksi internet, maka slide yang Bapak Ibu buat itu sudah otomatis tersimpan. Kita coba lihat tadi yang sudah saya buat. Nah, ini ya otomatis tersimpan, jadi tidak perlu khawatir hilang kalau tidak disimpan ya. Itu tidak, ini karena online maka sudah otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba Bapak Ibu untuk bisa merekam. Nah, karena nanti di level 200 tagihan tugasnya itu berupa video rekaman layar kita saat presentasi menggunakan bahasa Inggris. Ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Nah, kita semua di sini belajar, tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya English Japanese tidak apa-apa, gitu. Bahasa Inggris Jawa istilahnya, atau bahasa Inggris mana gitu tidak masalah. Yang penting kita sudah berani mencoba Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa merekam layar kita saat live presentation ini dan muncul terjemahannya. Kita menggunakan yang tadi Bapak Ibu ya, Microsoft Stream Bapak Ibu. Nah, ini Microsoft Stream. Di sini ada menu Home, Discovery itu mencari video. Namun untuk Microsoft Stream ini Bapak Ibu, ini tidak seperti di YouTube ya. Ini sifatnya hanya untuk satu organisasi saja. Jadi hanya bisa diakses untuk satu organisasi ya. Misalnya di Guru Inovatif, maka hanya bisa dibuka di Guru Inovatif saja ketika linknya dibagikan. Jadi belum bisa disetting publik seperti di YouTube Bapak Ibu. Nah, di sini ada video, channels, people, groups ya. Bapak Ibu bisa membuat mencari video, kemudian membuat channelnya ya. Kalau my content ini adalah yang sudah kita buat Bapak Ibu. Misalnya video, ini berarti video yang sudah kita upload di stream. Nanti akan muncul semua. Sampai yang sudah terhapus nanti ada di recycle bin. Nah, ini contoh yang sudah saya buat kemarin menggunakan stream ya untuk merekamnya. Nah, kemudian kalau kita ingin merekam aktivitas kita, maka kita create atau kita buat. Nah, kita pilih yang paling bawah ini Bapak Ibu, record screen or video. Ini kita izinkan dulu Bapak Ibu untuk menyalakan mikrofon dan video ya. Karena untuk webcamnya sedang saya gunakan di Teams, maka tidak bisa untuk menampilkan video di sini. Coba saya matikan dulu yang di Teams, biar nanti bisa muncul untuk videonya ya. Kalau double ini nggak bisa ini. Yang di Teams ini harus saya matikan dulu. Webcamnya saya matikan dulu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya nggak pakai webcam dulu untuk mencoba yang di stream ini. Nah, ini nanti di stream kita bisa record screen or video ya. Kita buka dulu yang di PowerPoint tadi. Nah,
Nah, ini kita siapkan dulu. Ketika Bapak Ibu ingin merekam layar yang ada di PowerPoint, maka ini harus disiapkan terlebih dahulu di posisi sedang live listening tadi ya. Subtitlenya coba saya pindah letaknya di atas atau top overlap ya, coba ini biar bisa kelihatan. Ini saya letakkan di situ. Kemudian kalau sudah siap, bisa kita ke stream dulu. Nah, untuk memulai perekaman, Bapak Ibu klik start recording ini ya, tombol merah ini. Kita klik. Ini nanti otomatis tersimpan di stream ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan muncul video kita. Nah, Bapak Ibu boleh menampilkan videonya atau tidak masalah. Nah, ini jangan lupa juga kalau Bapak Ibu ingin menampilkan suaranya maka share audio. Tapi kalau di slide-nya ada suaranya, nah, Bapak Ibu jangan lupa dicentang di sini. Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan. Ketika kita mau merekam layar, kita mau pilih yang layar yang ada di kita atau window, atau kita pilih ini ya, ini bisa kita pilih Chrome tab. Nah, bisa milih nanti ya. Misalnya saya pilih yang Chrome tab aja, presentation 3 ini. Nah, kemudian ini saya klik dulu share ya, share. Nah, kita mulai present live. Ini ya, ini sudah terekam ya Bapak Ibu ya. Yang kita rekam khusus hanya yang di ini tab 3 yang tadi ya, yang kita pilih di Chrome. Jadi nanti tidak istilahnya kita mau buka-buka ini sudah tidak terganggu karena tadi sudah kita arahkan di presentation 3 ini. Jadi nanti kalau mau stop kita bisa ke sini ya. Pause recording. Ini stopnya ada di sini, tombol ini stop nih. Nah, kita coba present live lagi. Nah, ini coba saya minta untuk join lagi ya Bapak Ibu, tidak masalah ya. Nah, ini kita sama-sama belajar. Saya mohon partisipasi Bapak Ibu. Sudah ganti ya Bapak Ibu, karena tadi kita mau coba present live lagi, maka linknya berganti lagi, tidak sama yang saya share pertama tadi, sudah ganti. Silakan coba untuk bergabung Bapak Ibu. Sudah saya kopikan di chat, Bapak Ibu bisa klik di sana. Ya, 2 orang bergabung, 3 orang. 3 saja, boleh saya mulai saja ya. So slide, oke. Ini sudah terekam Bapak Ibu karena tadi sudah kita rekam dengan Microsoft Stream, khususnya di tab yang presentasi ini. Oke, oh ini belum saya pilih nampaknya. Spoken language-nya bahasa Indonesia nampaknya ini, belum saya setting tadi ya. Oke, tidak masalah. Yang penting muncul. Nah, tapi Bapak Ibu di sana bisa milih ya, di presentasinya tadi bisa milih mau ditranslate ke bahasa apa. Kalau di sini tadi belum saya atur lagi, jadi ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Harusnya diatur dulu tadi Bapak Ibu di bagian ini tadi. Spoken language-nya kita ganti harusnya dari English ke subtitlenya bahasa Indonesia. Kalau ini tadi belum saya atur lagi. Nah, ini spoken language-nya English, kemudian subtitlenya, ya ini belum saya atur Indonesia harusnya.
Indonesia. Oke, resume session. Oke, ladies and gentlemen, we will continue our presentation about, nah ini muncul ya, Microsoft PowerPoint. Oke, I think all of you is famous about Microsoft PowerPoint, so I don't need to speak more about PowerPoint. Okay, in the next slide we will talk about what is the difference of offline and online PowerPoint. Okay, the first difference is on offline PowerPoint, the design is created by ourselves, but in online PowerPoint we can make design automatically. Yeah? And the second, offline PowerPoint, we don't need internet access, and in online PowerPoint we need internet access. And then in offline PowerPoint we can make live presentation. In online PowerPoint we can make live presentation with translation. Mungkin kadang memang kalau pronunciation-nya kurang pas ini juga kurang pas ya. Makanya ini nggak apa-apa Bapak Ibu, kita belajar ya di sini, tidak usah malu. Nah kalau dirasa sudah cukup Bapak Ibu, nanti minimal berapa menit ya? 5 menit kayaknya ya, kalau nggak salah untuk rekaman slide-nya ini, 3-5 menit. Nah, ini kita stop aja Bapak Ibu, stop. Nah, ini kita akhiri slide-nya. Kita lihat di ini ada kayak gini. Di bagian stream ya Bapak Ibu ya. Di stream nanti otomatis video yang sudah kita rekam akan tersimpan di stream. Nah mungkin kemarin di materi sebelumnya sudah bersama dengan Pak Tri ya. Di stream nanti kita akan sekalian membuat interaktivitas, membuat kuis di dalam soal kuis di dalam video yang sudah kita rekam tadi. Coba kita lihat, kita refresh dulu apakah sudah masuk. Kita refresh dulu kalau belum muncul. Ada ya. Tidak tersimpan tadi. Tersimpan. Ya kita tunggu dulu. Yang mana tadi ya, yang baru saja saya cari dulu Bapak Ibu. Tersimpan itu. Oke, tersimpan ya. Tadi sudah saya stop, harusnya sudah langsung tersimpan ya, otomatis ya.
Tidak tersimpan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke, saya coba lagi. Kalau tidak tersimpan ini maka dicoba lagi Bapak Ibu. Masalah kegagalan itu hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba tidak usah pakai itu aja. Banyak tadi ya untuk merekod. Nah, ini kita coba record lagi sebentar aja. Yang tadi yang sudah kita record ternyata tidak tersimpan. Need permissionnya ini nggak muncul. Ya, ini memang kalau baru kita pertama kali klik stream, ini biasanya ada notifikasi di sini Bapak Ibu untuk mengizinkan mikrofon dan webcam-nya untuk diaktifkan ya. Nah, ini kita coba untuk merekam lagi Bapak Ibu, mohon maaf tadi yang pertama gagal ya. Nah, ya coba yang window ini. Harusnya bisa Bapak Ibu. Saya coba ini aja my video. Nah, ini ada 3, 2, 1. Nah, berarti kalau waktu sudah berjalan berarti ini sudah terekam ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah di stop sharing ini. Stop. Nah, ini mohon maaf tadi ada yang terlewat berarti sebelum kita stop nih ada menu tombol di sini upload to stream ya. Namanya yang tadi tertutup jadi tidak muncul upload to stream. Nah, kalau sudah selesai merekamnya, ini jangan lupa ya Bapak Ibu untuk upload to stream. Ini tadi yang terlewat, makanya tidak tersimpan. Nah, ini kita beri judul misalnya latihan ya. Record video language-nya misalnya diganti bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini videonya Bapak Ibu bahasa Inggris, mau ada translasinya bahasa Indonesia bisa. Nah, ini jangan lupa di sini untuk centang ya, allow everyone in your community to view this video. Kalau ini tidak kita centang, maka nanti video ini tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Nah, sudah ini baru kita publish. Go to video. Oke. Nah, ini memang prosesnya agak panjang ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah terupload di stream Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang menggunakan Guru Inovatif, maka nanti ketika saya share linknya, Bapak Ibu bisa melihat video saya. Nah, ini ya, saya kopikan. Copy. Nah, ini saya set di chat lagi ya Bapak Ibu ya. Salah ya. Ini uji coba aja. Ya, memang gangguan jaringan, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa memahaminya. Nanti kita buka untuk sesi diskusi. Jadi nanti yang kurang paham yang mana nanti bisa Bapak Ibu tanyakan. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan akun Guru Inovatif, maka nanti Bapak Ibu bisa klik link yang sudah saya bagikan di chat dan bisa melihat video yang ada di stream. Nah, ini sampai ke materi itu enggak Mas Wahyu? Yang interaktivitas itu enggak? Mau ditambahkan enggak Mas Wahyu? Interaktivitas. Halo, Mas Wahyu masih di sini? Halo, tidak Mas. Itu yang interaktivitas sudah ya? ditambahkan Pak Budi kemarin di PowerPoint Summit. Oh ya sudah. Oke. Berarti cuma sampai upload ke stream aja ya? Iya, cuma sampai ke stream. Ya.
Oke, berarti ini sudah selesai Mas ya. Apa memang nggak apa-apa, memang materinya sedikit, kita lanjut ke diskusi secukupnya. Kalau ada yang tanya Oke. silahkan untuk angkat tangan. Termasuk di YouTube silahkan menulis di kolom komentar, nanti saya bacakan atau saya sampaikan ke pemateri. Silahkan angkat tangan, nanti saya hidupkan mikrofonnya, bisa langsung ke pemateri. Monggo Bapak Ibu kalau yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau mungkin tadi penjelasan saya ada yang kurang jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan. Ini masih proses Bapak Ibu, ternyata belum selesai ya. Jadi kalau diklik nanti belum ada videonya. Ini masih proses 0%. Saya stop screen dulu aja ya Mas Bayu, biar nanti yang mau tanya dipersilakan. Ada yang angkat tangan belum? Oke, Silakan Pak Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan, silahkan untuk buka mic-nya. Ya. Sudah diizinkan belum Mas? Sudah. Pak Nur Hasan, silahkan perkenalan dulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Dari mana Pak Nur Hasan? Perkenalan dulu. Monggo Pak. Mungkin Pak masih Nur Hasan, mic-nya terkendala. Pak belum bisa nyala ya? Harusnya bisa. Sama Bu Dwi, silahkan Bu Dwi. Bu Dwi bisa? Hilga. Ya, Bu Dwi Setiawati Hilga. Mic-nya Bu dinyalakan Bu. Yang mana dulu monggo Pak Nur Hasan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya nama Dwi Setiawati Hilga dari SMK Negeri 2 Wonosobo. Hanya ingin ini saja sharing. Tadi kebetulan saya ikut untuk yang PowerPoint online-nya ya, live ya. Jadi saya di sini kan sebagai peserta, kemudian ternyata bisa mengubah ini ya Pak untuk subtitle bahasanya seperti itu. Bisa diganti. Kalau kemarin waktu pas saya ikut diklat kemarin kan memang saya nggak mencoba langsung lah. Ini tadi kok kebetulan ada kesempatan saya ikut mencoba dan ternyata bisa mengganti. Jadi ini akan lebih mempermudah ini ya peserta didik kita, misalkan dia ingin mengganti ke translate ke bahasa apapun seperti itu ya. Bisa Bu. Betul ya Bu. Bisa ke hanya itu saja nggih. Matur nuwun Pak Eka nggih. Nggih Bu. Terima kasih Bu. Pak Nur Hasan, lalu Pak Nur Hasan ada. Pak Nur Hasan sudah raise hand, sudah saya izinkan untuk menghidupkan mic-nya. Atau Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silahkan dihidupkan raise hand, nanti saya hidupkan mic-nya. Atau ada yang melalui chat juga bisa Bapak Ibu. Ya, mungkin yang tidak bisa akses ini ya. Mungkin tidak pakai guru inovatif tidak bisa akses. Ini kan tadi ada satu organisasi ya Bapak Ibu di stream itu bisa diakses untuk satu organisasi saja. Ya, Bu Juliana ya Pak. Ya, Bu Juliana. Ya, harus satu organisasi yang sama. Bagaimana cara videonya bisa muncul di YouTube? Oh, kalau di YouTube berarti harus diupload Bu, diupload di YouTube. Di luar tema. Ya, di luar nih Bu. Jadi untuk stream ini Bapak Ibu, ini memang fungsinya seperti YouTube nih. Cuma aksesnya itu hanya untuk satu organisasi saja. Tidak dipublik seperti YouTube. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ini Bu Juliana maksudnya satu organisasi yang sama itu di belakang akun kita sama. Domain. Ya, satu tenant. Tenant ya. Ya, satu tenant misalnya guru inovatif. Betul. Kalau mungkin Ibu di sekolah punya itu sendiri, punya akun Office 365 sendiri bisa SCID itu kan, sama siswanya mungkin ya bisa. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, kami persilahkan. Oh, ini ada Pak Fadli Mansur. Pak Fadli Mansur ini dari Sukabumi Pak. Nah, ya kan kampus. Kelas saya. Silakan dihidupkan.
Iya, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Beda Ya, ya? Pak Fadli. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Monggo perkenalan Perkenalkan, dan Pak. menyampaikan info pertanyaan. Perkenalkan, Pak. Saya dari Fadli Mansur dari Sukabumi, Jawa Barat, Pak. Ya, Bapak, silakan. Halo. Ya, Ya. halo. Seandainya gitu kan kita tuh untuk melayani siswa Pak ya nantinya ya untuk live stream live itu. Kalau misalnya di HP kan terbatas supaya bisa nggak gitu menggunakan HP yang sangat tidak lengkap fasilitasnya menggunakan PowerPoint ini gitu. Bisa nggak Pak? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab ya Mas Wahyu. Bisa Pak, karena ini kan Silakan. online ya Bapak ya. Jadi tidak perlu aplikasi. Nah, seperti tadi saya praktekkan kita menggunakan link saja. Ketika Bapak sudah klik linknya dan sudah disetting untuk anyone, coba saya share screen dulu biar kelihatan. Sudah kelihatan Mas Wahyu share screen-nya? Proses, Mas. Sudah? Proses. Ya, sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah. Ya. Jadi Bapak ketika nanti akan present live ini di setting dulu Bapak. Jadi di sini ada pengaturannya. Nah, audiensnya ini siapa? Kalau kita hanya pilih only people in your organization, artinya hanya bisa diakses dalam satu tenant saja. Tapi kalau kita pilih anyone, ini bisa diakses untuk semua orang, meskipun HP-nya kurang lengkap, aplikasinya bisa Pak. Karena ini kan online ya Bapak ya. Nanti tinggal klik linknya saja bisa muncul di HP siswanya Bapak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Nah ini streaming ya. nanti dulu. Yang di chat nanti dulu ya Bapak. Atau ada ya lagi yang mau tanya langsung, silakan. Atau di chat Mas Wahyu, monggo moderator belum yang ada yang raiskan. Kalau pertanyaannya Ibu Dr. Andaherwati Syam ini masuk ke materi minggu lalu, nanti bisa melihat di rekaman on edumain.com gitu ya Bu Herwati. Ya, sudah ada di sana. Tadi terkendala teknis ini mau tanya ini. Kemudian Pak Nur, ya Pak Nur Hasan, mohon maaf terkendala teknis. Saya ingin menanyakan setting di Microsoft Stream agar bisa dilihat satu organisasi. Karena khusus di pelatihan kemarin sudah disetting publik, tapi belum bisa dilihat oleh yang lain. Berarti pertanyaannya, stream ini apakah bisa dilihat oleh yang luar organisasi atau tanpa akun gitu Pak? Bisa nggak anyone? Streamnya, kalau presentnya kan pasti bisa. Nah, bagaimana kalau streamnya? Gitu Mas Eka Yuda. Halo Mas Eka Yuda. Bisa mendengar suara saya? Halo. Maaf Mas, terlempar tadi Mas. Oh iya. Oke. Gimana pertanyaannya Mas? Pertanyaannya Pak Nur Hasan, apakah stream ini bisa dilihat di luar organisasi gitu Mas? Oh gitu. Nggak bisa Bapak, ini hanya untuk satu organisasi saja. Ya. Jadi kalau Bapak di sekolah punya misalnya harus pakai sekolah ya Pak? Iya. Harus deploy dulu. Kalau deploy dulu ya, nanti kalau Bapak ingin menggunakan bersama siswanya maka harus deploy Office 365 dengan domain SCID Bapak, bisa Bapak nanti. Begitu Pak Nur Hasan, semoga bisa menjawab. Bu Herwati tadi sudah Mas. Ini sudah ya kemarin ya materi minggu. Aduh.
Pertanyaannya Pak Nur Syamsi sudah terjawab Pak Eka? Ya, sepertinya Pak Eka terkendala jaringan. Oke. Halo, cek Mas Eka Yuda. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya ingin bukan pertanyaan. Pak Nur Syamsi, Pak Nur Syamsi ini bisakah interaksi di dalam live event PPT peserta memberikan pendapat secara tertulis atau menjawab pertanyaan isi? Ya, ini menjawabnya tidak langsung di situ Pak, karena ini cuma play satu arah. Ya, mungkin bisa menanggapinya dari web meetingnya. Kemudian dari SMPN 1 Badegan, izin bertanya melalui offline bisa apa tidak, cuma bagikan link saja. Maksudnya gimana ya? Karena kalau offline itu kita tidak bisa membagikan link tentunya. Kalau ingin membagikan link kita posisi online, tapi presentasinya tetap bisa dibagikan, cuma tidak live version. Namanya live. Halo Mas Wahyu, mohon maaf Mas. Jaringannya nggak stabil sini. Iya, nggak apa-apa Mas, namanya kegiatan online insya Allah maklum lah semuanya dengan kondisi yang demikian ya. Keluar masuk jaringannya terkendala. Oke Bapak Ibu yang di YouTube tidak ada pertanyaan Mas Eka Yuda, dan di chat juga sudah habis yang tanya, nggak ada yang sampai pertanyaan Pak Imam Purnomo sudah. Pak Imam Purnomo sudah terjawab. Sudah ya Mas ya? Sudah saya bantu jawab semuanya Pak. Kalau Pak Eko Purnomo kan jelas. Siapa? Tidak mempunyai akun berarti harus deploy sendiri untuk bisa mengakses stream. Kalau belum deploy berarti belum bisa mengakses. Gitu ya. Semua. Tadi sudah terjawab di beberapa pertanyaan sebelumnya berulang. Gitu Bapak Ibu, adakah yang ditanyakan lagi? Silahkan boleh menulis atau raise hand. Ada penugasannya nggak Mas? Nggak ada kan? Ya, yang di grup Telegram saya sediakan Mas. Nanti sudah saya setting sama teman-teman lah. Insya Allah nanti kami infokan termasuk yang mengoreksi dan sebagainya. Terima kasih Mas Eka Yuda karena semua peserta sudah jelas. Nanti kita sambung di kesempatan lain dengan tema yang lain. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Mungkin sebelum saya akhiri, Mas Eka Yuda akan memberikan sepatah dua kata penutup. Ya, terima kasih Mas Wahyu, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi ada yang kurang jelas. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk pembelajaran secara daring. Bapak Ibu bisa memanfaatkan PowerPoint online ini untuk tadi ya live presentation. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai media pembelajaran pada siswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Eka Yuda. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan untuk live presentasi. Biasanya ini kalau kita untuk pembelajaran online, anak didik langsung bisa menyimak di HP-nya. Kalau pembelajaran offline pun, jika pesertanya sangat banyak, misalnya mouse atau yang mengumpulkan peserta didik yang sangat banyak sehingga di bagian belakang tidak bisa melihat secara langsung ke
layar yang ada di depan. Nah, ini live present ini bisa muncul di HP semua peserta. Ini tentu sangat akan membantu gitu ya Mas Eka Yuda ya. Bisa dimaksimalkan, apalagi Bapak Ibu yang sering menjadi pemateri, pembicara, atau panelis atau yang sejenisnya yang perlu presentasi, ini sangat membantu. Seperti itu Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Sedikit tapi sebentar tapi banyak yang dapat kita peroleh, termasuk Bu Dwi tadi ya, mendapatkan sesuatu yang baru juga. Semoga semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu mohon izin untuk live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Eka Yuda. Oke, Mas Wahyu. Saya menunggu Kapan-kapan nanti. rekamannya. Saya menunggu rekamannya biar tersimpan dulu.